Ya, demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebelum saya membahas firman Tuhan lebih lanjut, saya ingin kita semua membayangkan adanya sebuah kapal yang sedang berlayar menuju suatu tempat tertentu. Saudara, tanpa disadari ternyata kompas yang ada di kapal tersebut yang seharusnya menjadi penanda atau navigasi utama untuk menentukan arah ternyata mengalami gangguan, saudara. Sehingga kompas itu telah bergeser 1 derajat. Saudara, mungkin kita berpikir, apalah artinya cuman bergeser 1 derajat? Apalagi kalau kita hanya berlayar sejauh 1 kilometer. Maka tentunya tidak berasa, saudara. Saudara, tapi pernahkah kita berpikir, apabila kita berlayar sejauh 1000 kilometer dan kompas itu terus bergeser 1 derajat, saudara, maka dengan jelas maka kapal itu tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jelas sekali kapal itu akan menjauh daripada titik yang seharusnya ditempuh. Karena telah bergeser 1 derajat. Saudara, hal inilah yang sesungguhnya menjadi penggambaran bagi gereja Pergamus yang kita lihat malam hari ini. Saudara, memang betul gereja Pergamus tidak menolak Kristus. Tetapi tanpa sadar ia telah melenceng 1 derajat karena kompromi kecil yang diabaikan dan tidak dianggap. Tetapi perlahan demi perlahan mereka semakin bergerak jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Makin hari mereka jauh daripada kekudusan. Makin hari mereka makin jauh dari kesetiaan kepada Kristus. Karena itu hari ini kita akan belajar 2 hal, saudara, dari pada jemaat Pergamus. Yang pertama yaitu Kristus memiliki kekuasaan yang tertinggi. Saudara, kalau kita lihat konteks geografisnya, maka kota Pergamus atau Pergamum itu berbeda dengan kota Efesus atau Smyrna yang merupakan kota pelabuhan atau pusat komersial. Pergamus adalah sebuah kota kekuasaan, di mana dia terletak di sebuah akropolis bukit benteng yang menjulang tinggi secara dramatis sekitar 335 meter atau 1100 kaki di atas lembah sungai Kaikus. Saudara, karena itu Pergamus pernah menjadi ibu kota kerajaan Atalit yang sangat kaya. Saudara, pada akhirnya ketika Attalus ketiga meninggal dunia, maka Pergamus kemudian diserahkan kepada Roma pada tahun 133 sebelum Masehi. Saudara, tentunya sebagai ibu kota, Pergamus memiliki kedudukan yang luar biasa. Bahkan dikatakan dia mempunyai kedudukan resmi prokonsul Romawi. Di mana prokonsul Romawi ini dia punya hak istimewa. Apa itu, saudara? Itu adalah ius gladi atau hak pedang. Saudara, otoritas ini memberikan sebuah hak atau kekuasaan penuh bagi senat Romawi untuk menjatuhkan hukuman mati tanpa harus mengajukan banding kepada kaisar. Dan hal ini salah satu contohnya dapat kita temui ketika martir Kristen yang bernama Antipas itu dihukum mati karena menolak untuk menyembah kepada kaisar. Saudara, tidak hanya Pergamus ini memiliki kekuasaan politik yang sangat kuat, tetapi kota ini juga memiliki budaya pagan yang sangat luar biasa. Sehingga seorang penulis kuno, saudara, menjuluki Pergamus ini sebagai kota berhala yang paling penuh dengan berhala di seluruh Asia. Kebayang, saudara? Dikatakan kota berhala yang paling penuh dengan berhala di seluruh Asia. Saudara, mereka memiliki altar agung Zeus Soter yang sangat diagungkan sebagai lambang kemenangan Atalit atas suku Galatia atau Celt dan sebagai lambang kebesaran dewa Zeus yang menang melawan para raksasa. Selain itu mereka juga memiliki kuil Asklepios Soter yang dimana
di dalam kuil ini terjadi praktik penyembuhan, yaitu inkubasio di dalamnya. Seperti apa praktik itu, saudara? Saudara, di dalamnya ada begitu banyak pasien yang akan tidur di dalam kuil dan mengharapkan dewa dalam wujud ular. Jadi di dalam kuil itu dibiarkan ular-ular jinak, saudara, itu berkeliaran di sana. Dan mereka mengharapkan dewa dalam bentuk wujud ular menyentuh mereka, datang di dalam mimpi mereka dan memberikan kesembuhan. Saudara, kalau kita melihat atau kita bandingkan di dalam Kejadian 3 maupun Wahyu 12 ayat 9, maka ular secara konsisten itu dirujuk atau diidentikan dengan iblis atau setan. Saudara, tidak hanya ini, saudara. Mereka pun menyembah kaisar yang disebut kultus kaisar atau imperial cult. Saudara, karena itu Pergamus, saudara, ini kalau kita lihat dari awal dia sudah menyembah berhala dan juga semua ditujukan kepada penyembahan kepada kaisar. Bahkan dikatakan Pergamus adalah kota pertama di seluruh provinsi Asia itu yang mendapatkan izin untuk membangun sebuah kuil yang didedikasikan secara khusus untuk Kaisar Agustus, yang didewakan oleh masyarakat Pergamus dan juga mereka mengkhususkan untuk Dewi Roma. Sehingga Pergamus, saudara, itu menyandang gelar Neokoros atau penjaga kuil kaisar. Saudara, karena itu penyembahan kaisar di tengah masyarakat Pergamus itu menjadi sangat penting. Mereka harus mengikuti atau menyembah kaisar untuk supaya mereka aman secara ekonomi dan secara sosial. Karena itu penyembahan kaisar sangat erat sekali di dalam menunjukkan sebuah loyalitas masyarakat kepada kaisarnya. Apabila mereka tidak mau tunduk, itu hukumannya adalah hukuman mati. Saudara, dengan demikian kita melihat begitu besar tantangan yang dialami orang Kristen di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan yang demikian. Saudara, karena itu bagi siapapun yang tidak menyembah kepada kaisar, maka mereka harus siap menghadapi penganiayaan yang luar biasa. Tapi menarik sekali, saudara, kalau kita perhatikan di ayat 13, Tuhan memuji jemaat Pergamus. Dikatakan demikian, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis. Dan engkau berpegang dalam namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saudara, mari kita perhatikan frasa tata iblis. Saudara, ini menunjukkan atau mengungkapkan gambaran daripada keunggulan Pergamum atau Pergamus sebagai pusat kultus resmi, sebagai penyembahan berhala dan penyembahan kaisar. Dalam hal ini Tuhan ingin menguatkan jemaat Pergamus bahwa sekalipun mereka dikelilingi demikian, dikelilingi atau ditekan karena harus menyembah berhala dan menyembah kepada kaisar, Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia akan membawa di ayat 12 pedang yang tajam dan bermata dua. Saudara, di dalam bahasa Yunaninya kita akan menemukan bahwa kata yang dipakai adalah ten rompaian, ten distomon, ten oxeian. Saudara, apa maksudnya? Saudara, mari kita perhatikan satu persatu. Rompaia ini adalah istilah yang merujuk pada pedang besar, panjang dan berat. Digunakan untuk memotong dan menusuk. Kemudian distomos secara harafiah berarti bermata dua. Dan oxeian itu berarti tajam atau sharp di dalam bahasa Inggrisnya. Saudara, frasa ini menekankan sebuah karakteristik senjata yang sangat mematikan dan memiliki kemampuan sempurna untuk memotong dan menusuk. Dan di dalam hal ini menjadi metafora atau simbol dari Kristus yang ditinggikan.
Karena itu di dalam bagian ini ada 3 lapisan makna, saudara. Yang pertama yaitu Kristus sebagai firman yang akan menghakimi, saudara. Artinya firman Tuhan ini memiliki otoritas tertinggi dan memiliki kuasa untuk menghakimi atau membinasakan. Saudara, di dalam Wahyu 19, pedang tajam ini keluar dari mulutnya untuk menghantam bangsa-bangsa. Karena itu sesungguhnya pedang Kristus ini tidak bisa disandingkan dengan tuntutan palsu dari kultus kaisar yang menekan daripada masyarakat pada masa itu. Tetapi saudara, justru kalau kita melihat bahwa pada akhirnya firman penghakiman itu akan menembus hati dan menghakimi dunia. Jadi saudara, di dalam bagian ini hendak dinyatakan bahwa pedang prokonsul bisa membunuh tubuh, tetapi pedang Kristus adalah pedang penghakiman eskatologis yang menembus hati dan mampu menghakimi dunia. Yang kedua, di dalam bagian ini maknanya adalah kekuatan tertinggi. Dalam hal ini Kristus memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang memegang pedang tajam bermata dua untuk mengingatkan jemaat yang terancam atau tertekan pada saat itu bahwa hidup dan matinya seseorang itu ada di tangan Tuhan. Jadi mereka sesungguhnya tidak perlu takut. Dan yang ketiga, ini mengandung makna peringatan akan penghakiman. Saudara, ini adalah merupakan panggilan pertobatan bagi jemaat Pergamus untuk bertobat dan hidup di dalam kebenaran. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di dalam poin yang kedua. Dengan kata lain saudara, istilah pedang yang tajam dan bermata dua ini merupakan janji penghakiman yang Tuhan nyatakan bahwa ada waktunya Tuhan akan menghakimi mereka. Dan sudah pasti Allah dan firman-Nya itu menduduki peringkat atau memiliki kekuasaan yang tertinggi. Bahkan kekuasaan Roma itu tidak mampu menghentikan kekuasaan Tuhan itu sendiri. Dengan demikian saudara, di dalam poin pertama kita diingatkan bahwa apapun kondisi yang kita alami hari ini, Kristuslah yang memegang kendali atas sejarah dan kehidupan manusia. Dan secara khusus di dalam bagian ini kepada jemaat Pergamus yang sedang menderita, bahwa diingatkan bahwa apapun yang mereka alami saat itu, bahwa ada waktunya Tuhan akan bertindak dan menyatakan kuasa dan membenarkan umatnya. Demikian juga kita semua. Jika kita diperhadapkan di dalam tekanan atau penganiayaan karena iman kepada Kristus, ingatlah bahwa ada Allah beserta dengan kita dan Dia memiliki kuasa yang tidak bisa ditandingi oleh kuasa apapun di dalam dunia ini. Saudara, yang kedua, kita belajar bahwa tidak ada kompromi dalam hal kebenaran. Saudara, mari perhatikan ayat 14 hingga ayat ke-15, dikatakan demikian. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara, meskipun Tuhan memuji jemaat Pergamum karena mereka setia dan tidak menyangkal iman kepada Kristus, tetapi Tuhan pun menyatakan bahwa mereka bersalah karena mereka telah mengizinkan ada di antara mereka orang-orang yang memegang ajaran Bileam dan Nikolaus sehingga mempengaruhi kehidupan orang Kristen pada masa itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam latar belakang perjanjian lama, maka kita akan menemukan bahwa Bileam adalah seorang nabi non-Israel yang disewa oleh Raja Balak dari Moab untuk mengutuk Israel. Ketika Allah mencegah untuk mengutuk
Israel, Bileam menggunakan strategi yang baru, yaitu memberikan nasihat jahat kepada Balak. Nasihat itu adalah menyesatkan pria-pria Israel akan berpartisipasi dalam pesta penyembahan berhala Moab dan melakukan percabulan ritual dengan wanita-wanita Moab. Jadi saudara, strategi Bileam adalah begini: jika Anda tidak bisa mengutuk mereka atau menggoyahkan mereka dari luar, maka gunakanlah korupsi dari dalam. Karena itu kemungkinan besar saudara, sebagian jemaat Pergamus demi bertahan hidup secara sosial dan ekonomi, demi kenyamanan yang ada, mereka akhirnya berkompromi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat sipil pada masa itu. Saudara, ada dua dosa yang dilakukan jemaat Pergamus pada saat itu. Yang pertama adalah makan persembahan berhala. Saudara, ini bukanlah masalah sepele, saudara. Hampir kehidupan sosial dan komersial pada saat itu berpusat pada sekitar kuil. Artinya untuk mereka bisa bergabung di dalam serikat dagang atau kolegia, mereka harus menghadiri pesta-pesta publik dan juga mereka harus membeli daging di pasar untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa seperti Zeus, Asklepios, dan Kaisar. Dan yang kedua, dosanya adalah berbuat zina. Saudara, ini merujuk kepada percabulan ritual yang dilakukan secara harafiah, saudara, di dalam pesta-pesta pagan di kuil-kuil. Ataupun hal ini digunakan secara metaforis di dalam perjanjian lama, yaitu persinahan spiritual. Yaitu mereka menduakan Tuhan, mereka mengkhianati perjanjian dengan Allah. Selain itu kalau kita lihat di ayat 15 dikatakan mereka memegang ajaran kaum Nikolaus. Saudara, beberapa gereja seperti Irenaeus itu menghubungkan mereka dengan sebagai salah satu 7 diaken yang pertama. Jadi kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul 6 ayat 5, di situ ada Nikolaus yang dituduh telah murtad dan mengajarkan ajaran sesat. Saudara, tapi kalau kita melihat dari analisis etimologis, itu memberikan petunjuk kuat bahwa nama Nikolaus sendiri itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu Nikao, yaitu menaklukkan atau menang, dan Laos, rakyat atau kaum awam, yang berarti menelan rakyat. Sehingga sebagian besar penafsiran modern itu menyimpulkan bahwa ajaran Nikolaus pada dasarnya itu adalah ajaran yang sama dengan Bileam. Keduanya adalah bentuk antinomianisme, sebuah teologi yang mengajarkan kompromi dengan budaya pagan demi kenyamanan sosial dan ekonomi. Dengan demikian saudara, kalau kita runut bahwa kesalahan Pergamum adalah ketidakpedulian mereka terhadap ajaran yang merusak ini. Sehingga ajaran ini kemudian mempengaruhi orang-orang Kristen di dalamnya. Sehingga di ayat 16 dengan jelas dikatakan bertobatlah. Di dalam bahasa aslinya menunjukkan ubahkanlah pikiranmu secara radikal. Saudara, dosa kolektif gereja Pergamus bukanlah bidat, melainkan mereka mentoleransi adanya ajaran yang akhirnya perlahan demi perlahan akhirnya mereka ikut terbawa arus. Itulah yang saya katakan, ketika melenceng satu derajat awalnya kita pikir fine-fine aja, tapi makin lama menjauh dari pusat yang seharusnya. Karena itu saudara, di dalam bagian ini mereka kemudian diingatkan kembali untuk bertobat, kembali kepada kebenaran, kepada doktrin yang sesungguhnya. Mereka dipanggil untuk menjalankan disiplin gereja dan menjaga kemurnian doktrin dan kesucian jemaat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi mereka yang bertobat, kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, dikatakan Tuhan akan menjanjikan mana yang tersembunyi. Saudara, kalau kita melihat di dalam Keluaran 16 kita akan menemukan bahwa mana adalah roti surgawi yang menopang kehidupan Israel selama mereka hidup di padang gurun.
Saudara, di dalam tradisi Yahudi 2 Makabe 2 ayat 4-7 itu percaya bahwa mana bersama dengan tabut perjanjian itu disembunyikan sebelum bait suci itu dihancurkan dan akan diungkapkan kembali pada akhir zaman. Saudara, apa maksudnya? Dalam hal ini Yesus itu menawarkan penghidupan yang sejati karena dialah roti hidup itu sendiri, dan dia menekankan bahwa apa yang mereka makan itu adalah berhala-berhala palsu yang memberikan kebahagiaan semu. Sebaliknya, Kristus sebagai roti hidup, maka siapapun yang menerimanya dia akan hidup dan dia tidak akan lagi akan lapar dan haus. Karena itu Yohanes 6 ayat 35 berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percayaku kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, tidak berhenti pada janji mana itu. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya dikatakan saudara, di ayat 17b saudara, Tuhan berjanji memberikan batu putih dengan nama baru tertulis di atasnya. Saudara, ada banyak penafsiran mengenai hal ini. Saudara, ada 2 penjelasan yang paling kuat dan relevan sesuai dengan konteks daripada Pergamus. Yang pertama adalah batu juri. Saudara, di dalam pengadilan Yunani, juri memberikan suara menggunakan batu. Saudara, batu hitam itu menunjukkan sebuah penghukuman. Tetapi batu putih adalah tanda pembebasan. Dalam hal ini saudara menunjukkan bahwa Kristus yang nantinya akan menjadi hakim, memberikan pembebasan bagi orang yang berdosa yang seharusnya mendapatkan penghukuman. Yang kedua adalah tesera, yaitu sebuah tiket seringkali berupa batu yang digunakan pada masa itu untuk masuk ke acara eksklusif seperti perjamuan atau festival. Hal ini melambangkan tiket undangan hanya untuk orang-orang khusus saudara. Dan di dalam bagian ini sesungguhnya merujuk kepada undangan bagi orang percaya untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara, selain itu dikatakan nama baru ini di dalam bagian ini diberikan kepada Allah, kepada umatnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Yesaya 62 ayat 2 dikatakan begini. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara, sebuah fakta dikatakan bahwa nama itu tidak diketahui oleh siapapun selain daripada yang menerimanya. Saudara, bagian ini sangat menarik. Bahwa nama itu dikatakan tidak diketahui oleh siapapun selain dari yang menerimanya. Saudara, ini menunjukkan sebuah keintiman. Bahwa hanya Allah dan kita, orang yang dipilihnya, hanya kitalah yang memahami itu. Kitalah yang mengetahui hal itu. Menunjukkan sebuah keintiman, hubungan relasi antara orang percaya dengan Allah. Saudara, jikalau dunia mengenal setiap kita karena gelar, karena kehebatan kita, karena pencapaian kita, tetapi Yesus tidak tertarik dengan semuanya itu. Yesus justru tertarik dengan keberadaan diri kita. Saudara, nama ini menjadi begitu indah karena menunjukkan sebuah kepemilikan ilahi dan sebuah penerimaan yang sejati dan tulus. Saudara, batu putih yang diberikan itu sesungguhnya menggambarkan sebuah identitas baru yang seharusnya membuat kita menggantikan semua loyalitas atau
identitas duniawi. Saudara, seharusnya yang kita kejar bukan lagi kedudukan. Yang kita kejar bukan lagi kekuasaan. Yang kita kejar bukan lagi popularitas dan sebagainya. Tapi sesungguhnya orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Harusnya kita mengejar pengenalan akan Dia. Dan seharusnya Kristus yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena Dialah satu-satunya pribadi yang menerima kita apa adanya. Bahkan di tengah kebobrokan kita, Dia telah menebus saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu di dalam bagian firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bagaimana seharusnya orang-orang yang telah diselamatkan, kita terus hidup di dalam kebenaran. Karena Kristus telah menyelamatkan setiap kita. Bahkan di tengah penganiayaan, di tengah tekanan, Tuhan menunjukkan bahwa Dia akan membawa pedang bermata dua. Artinya Dia mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu apapun yang kita perlu takut selama ada Dia. Dan seharusnya kita hidup di dalam kebenaran. Karena kita telah menerima batu putih itu. Kita telah diterimanya dengan apa adanya. Dan seharusnya hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, siapa di sini yang tahu bedanya termometer dengan termostat? Ada yang tahu saudara bedanya termometer dengan termostat? Saudara, termometer berfungsi untuk mengukur suhu di sekitarnya. Jika suhu naik, maka ia akan naik. Jika suhu turun, maka ia ikut turun. Sehingga sifatnya itu pasif saudara. Tidak mengubah keadaan, hanya menyesuaikan dengan suhu pada saat itu. Saudara, sedangkan termostat itu berfungsi untuk mengatur suhu. Ketika suhu ruangan berubah, maka termostat akan mengirim perintah untuk menyalakan atau mematikan sistem pemanas atau pendingin agar suhu kembali stabil sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga termostat itu sifatnya aktif. Ia mempengaruhi dan mengubah keadaan, bukan sekedar mengikutinya. Saudara, bukankah kehidupan orang percaya seharusnya demikian? Saudara, orang yang kompromi seperti termometer itu akan mengikuti suasana, situasi atau gaya hidup sekitarnya. Kalau situasinya, moodnya gitu ya, naik, maka dia ikut naik. Ketika moodnya itu turun, dia akan ikut turun. Ketika gaya hidup di sekelilingnya, misalnya merokok, dia akan ikut merokok. Kalau gaya hidupnya sekelilingnya itu adalah seks bebas gitu ya, maka dia akan mengikuti. Itu orang yang seperti termometer. Sebaliknya, orang yang punya pendirian atau berdiri teguh di dalam iman itu seharusnya seperti termostat. Ketika lingkungan berubah, ia tidak larut. Tetapi ia justru memberikan pengaruh yang baik. Ia menjaga suhu rohani tetap stabil. Meskipun dunia berubah, ia tidak berubah. Sekalipun dunia berubah, ia justru hidup secara berbeda. Ia tidak dipengaruhi, melainkan ia mempengaruhi. Saudara, dunia akan terus berubah. Nilai moral akan semakin bergeser. Tetapi orang yang sungguh-sungguh telah menerima Kristus sebagai juru selamatnya, seharusnya hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Saudara, mungkin di antara kita berpikir, jemaat-jemaat Pergamus mereka berkompromi dengan ajaran-ajaran sesat. Saudara, tapi saya percaya bagi kita jemaat-jemaat GKY Gading Serpong, secara umum saya melihat bahwa secara doktrin mereka adalah orang-orang yang kuat. Mungkin kita tidak mudah terpengaruh atau terombang-ambing dengan doktrin yang lain. Tapi bukankah seringkali kita berkompromi dengan hal-hal yang ada di dalam
dunia ini. Misalkan anak-anak muda, remaja, yang pemuda di tempat ini. Ketika kita melihat ada begitu banyak orang pacaran beda agama. Lalu mereka mengagung-agungkan cinta nomor satu. Bukankah dengan mudahnya kita juga mengikutinya? Oh, tidak masalah. Sekalipun firman Tuhan berkata ketika kita memilih pasangan harus yang seiman dan sepadan. Di dalam kita lingkungan, pekerjaan kita, di dalam usaha bisnis kita. Mungkin ada begitu banyak orang bermain curang. Mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya kita berkata, kalau kita tidak saling menjatuhkan, maka kita nggak survive. Saudara, apakah betul demikian? Bukankah justru sebagai orang Kristen kita harusnya berbeda? Ataupun di dalam relasi, saudara. Ketika mungkin kita disakiti. Ketika kita melihat fenomena, ketika disakiti maka kita balas saja. Tapi bukankah sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk belajar mengampuni sekalipun itu tidak mudah. Saudara, berkompromi sedikit kecil. Lama-lama akhirnya kita akan tenggelam di dalamnya. Saudara, itulah yang dialami jemaat Pergamus. Mereka hanya melenceng 1 derajat, tapi lama-kelamaan mereka menjauh daripada Kristus. Saudara, mungkin hari ini kita melenceng sedikit. Kita anggap gak apa-apalah, cincai sedikit. Tapi lama-kelamaan kita akan jauh daripada kebenaran. Bahkan kita mungkin meninggalkan Kristus. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan. Biarlah kita semua tidak menjadi termometer yang mengikuti arus dunia ini. Sebaliknya, mari kita menjadi termostat. Bahkan ketika dunia berubah, bahkan dunia begitu kejam terhadap kita, mari kita nyatakan kasih Kristus bagi dunia yang begitu dingin adanya, sehingga mereka boleh merasakan kehangatan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu. Seringkali kalau kami mau jujur, kami sering berkompromi dengan hal-hal yang kami anggap itu kecil. Tapi tanpa sadar, kami semakin jauh daripada Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur jikalau hari ini Tuhan kembali menegur lewat firman-Mu. Bahwa kami harus kembali, bahwa kami harus bertobat. Itu semua untuk kebaikan kami. Biarlah kami dilembutkan hatinya untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran. Tuhan, kami menyadari sebagai manusia begitu sulit melakukan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Seringkali bertentangan dengan hati kami. Tapi biarlah Roh Kudus yang memampukan kami. Biarlah kasih Kristus yang ada, yang sudah kami terima. Itu yang memampukan kami menjadi orang-orang yang berbeda. Menyatakan kasih-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Sebentar bahkan kami akan merayakan kelahiran-Mu. Biarlah Natal tidak lalu begitu saja. Tapi justru ketika kami menyambut Natal, biarlah kami mengingat siapakah diri kami di hadapan Engkau. Engkau telah mati bagi setiap kami. Engkau mau datang buat kami. Bila kasih Kristus itulah yang mendorong kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.